kamu aja seru loh, kamu juga banyak sama kamu juga. Iya tapi gimana ya, aku tuh malu sih. Kamu tahu kan? Kan ada aku, ada temen-temen juga, temen-temen kelasmu juga. Tapi gimana ya, aku tuh Duh, gimana ya? Aku nggak mau ke tempat yang ramai. Aku nggak mau masuk organisasi. Aku takut. Aku juga besok presentasi lagi. Anggi, bilangin dari tadi nggak dengerin. Pele mendekat bisa gitu. Anak kecil ngeyel dibilangin sakit gitu rasanya nangis. Bener tuh mamanya Talia. Anggi dibilangin nggak ngatur, nggak bisa dibilangin tuh. Bener tuh. Capek sebenarnya didik anak kayak gini ngeyel. Salin aja, emang bener dia yang salah. Apain coba? Aduh, jadi keinget kejadian di masa lalu. Aku tuh kenapa pemalu banget ya? Malah lebih suka tempat sepi kayak gini. Aku pengen banget berubah, udah muak kayak gini. Apa aku ke konseling aja ya? Katanya ada konseling yang terkenal di Purwokerto. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Gimana Mbak, khususnya sudah nyaman? Iya Pak. Oke, sebelumnya nih Mbak kesini naik apa Mbak? Tadi naik motor sih. Sendirian atau ditemenin Mbak? Di antar ditemenin sama Gimana nih kabar Mbak hari ini Mbak? baik. Nah, sebelumnya nih Mbak tahu nggak apa itu konsep itu? Cuman baru tahu mungkin gitu kayak konseling itu apa. Tadi sebelumnya enggak tahu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Mbak apa itu konseling Mbak. Jadi konseling itu adalah suatu proses untuk kelainan dari konselor ke individu yang sedang mengalami masalah atau kekurangan dalam kehidupan sosial Mbak. Ya. Nah, di sini saya ingin membuat Mbak ini merasa nyaman dengan ruangan ini ya Mbak. Karena di sini kita Mbak akan bercerita tentang masalah-masalah Mbak. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak, nama saya Pak Fauzan. Di sini saya selaku konselor. Asal saya dari Yogyakarta. Mbaknya mungkin boleh perkenalan dulu Mbak. Nama saya Anggi Negara Sari, biasa dipanggil Anggi. Saya berasal dari Brebes. Oh, Brebes itu ya Mbak, tempatnya Kelarasan dan Brambang ya Mbak? Ya. Kebetulan saya juga suka Kelarasan nih Mbak, tapi Kelarasannya nggak yang asik banget Mbak. Soalnya tuh gurih kalau yang kayak gitu Mbak. Nah, di ruangan ini tuh saya ingin membuat Mbak ini Mbak ya, Mbak Anggi ini merasa nyaman dan Mbak Anggi bisa menceritakan semua masalah Mbak Anggi dan di sini tuh terjamin kerahasiaannya. Apakah Mbak Anggi bersuara untuk menceritakan semua masalah Mbak Anggi? Ya, saya suka rasanya. Saya juga punya niatan buat menyelesaikan masalah yang saya alami. Sebelumnya boleh menceritakan alasan Mbak Anggi kesini itu kenapa? Alasan saya kesini tadi yang saya ngomong ya Pak, saya tuh punya masalah. Jadi saya kemarin terlalu banget sih. Suka kayak cemas berlebih juga gitu, nyampe tremor juga pernah tuh di sekolah pas ditunjuk sama guru, nyampe tremor gara-gara ditunjuk gitu. Terus juga teman-teman di kelas tuh sama lingkungan sekitar sama ini teman-teman di sekitar saya tuh nggak percaya pemalu banget gitu. Jadi gak diterima misal di kelompok ada gitu. Nyampe saya tuh kadang maksa-maksa kayak tolong dong rumah saya kayak ini gitu. Misalnya ini tuh terlalu malu, kayak teman-teman saya tuh nggak percaya tuh kayak merugikan beban lah, beban kelompok gitu. Cuman kan sebenarnya saya tetap
Jadi kadang teman-teman saya tuh mungkin anggapnya Anggi nggak apa namanya itu ngasih pendapat atau ide itulah, nggak pernah ngasih pendapat atau ide, cuma pas kita kalau cuma bingung doang itu. Terus misal-misalnya juga suaranya dari banget gitu, jadi sampai akhirnya banyak yang nggak mau sekolah bersama saya, kayak menjauh lah gitu. Terus ya untungnya guru itu apa guru itu suka kayak bantuin saya sih, kayak ini aja itu baru bisa diterima kalau dibilang sama guru gitu. Saat lagi ngerasain kayak gitu tuh Mbak ngerasa ada kayak gejala fisik yang keluar? Iya, tadi itu gemetar gitu tremor sampai nafasnya juga jadi cepet kan, soalnya jantungnya berdebar gitu ya, cepet akhirnya cepet. Terus juga kayak kadang yang paling parah tuh pernah mau kayak mual gitu, muntah sampai pusing juga gitu. Soalnya saking takutnya kalau belum merasa takut tuh yang sampai mual tuh gara-gara ditunjuk atau kan nggak ada persiapan ditunjuk atau berada di lingkungan yang ramai banget gitu kan, kayak jadi sesak pusing gitu biasanya. Nah pas Mbak ngalamin kayak gitu tuh tindakan apa yang Mbak ambil? Ya paling saya nggak terpikirkan apa ya, paling cuman nggak bisa ngatasin rasa takutnya gimana gitu. Paling nanya ke teman gitu kayak ini gimana ya, aku takut gitu. Paling kayak nanti kayak sembunyi gitu lah, teman apa gitu saking takutnya, belum bisa ngatasin sih. Boleh diceritakan mengapa Mbak itu bisa berpikiran kalau Mbak itu cemas atau takut gitu? Itu gara-gara saya tuh nggak mau diketawain, terus takut lakukan kesalahan. Saya tuh nggak mau jadi perhatian gara-gara lakukan kesalahan gitu. Misal yang simpel aja, simpel itu ya salah ngomong aja tuh aku nggak mau salah, jadinya nggak mau salah dengan orang-orang yang diketawain sampai apalagi yang diketawain terus sampai dimarahin atau apa, ini nggak mau melakukan kesalahan. Ini harus semuanya harus benar. Terus boleh diceritakan apa penyebabnya Mbak bisa ngalamin ini? Penyebabnya pastinya saya belum tahu ya, tapi sebenarnya saya tuh dulu pas kecil ya tuh awalnya tuh saya bukan hantu malu lah, bukan anak yang suka di rumah terus ibaratnya gitu, kayak bisa ya kayak biasa gitu. Tapi setelah kejadian ini ya yang menurut saya buat saya berubah gitu, buat saya jadi takut gitu, itu kejadian ini sih. Dulu tuh pernah ada acara keluarga gitu kayak syukuran kan, jadi kan syukuran di rumah saya itu kan bikin jamuan gitu lah, kayak jalan apa kan di kata-kata gitu. Terus biasanya kan emang duduknya di bawah gitu. Nah di situ tuh kan kami juga anak kecil ya, saya pas itu lari-lari sama teman saya, terus gak sengaja tuh nendang kejenan gitu, nendang sampai jatuh gitu. Saya lihat kejenannya udah dibikin sampai capek gitu kan, keinjak terus ketendang gitu. Terus langsung dimarahin sama mama saya gitu, dibentak gitu, bilang kamu ini jangan, nah kalau singkat saya ya, soalnya kan ini udah lama gitu, ini dibentak dibilangin kamu ini harusnya duduk aja gitu, duduk manis aja, gak usah lari-larian gitu, udah saat kamu ini nakal lagi gitu, sampai jadi jewer sih terimanya gitu. Menurut saya itu mungkin respon yang biasa dilakuin orang tua ya, kayak marahin anaknya gitu kan, pas anaknya nakal. Cuman entah kenapa mungkin saya terlalu sensitif atau baperan gitu ya. Ya orang juga bilang gitu sih, ya aku terlalu sensitif gitu kan.
biasanya di bahasa sekarang kan ngomong lah gitu ya. Itu dibentak akhirnya nangis juga kan dijewer, terus juga ditambah orang lain paman saya juga marahin saya gitu, bentak juga saya dibentak sama 2 orang gitu, terus juga diketawain gitu lah, diketawain sama sepupu saya yang usianya pas itu masih sebentar, terus kayak yakinin ya iya sih ini bisa nakal gitu. Terus ya kan setelah itu setelah kejadian itu ininya kalau ada acara atau apa gitu yang rame-rame gitu lah, misal ada banyak orang gitu, saya jadi takut ininya, takut ngelakuin hal yang segitu. Tapi kalau misalnya gini, entah kenapa kalau misal sepi gitu cuman berdua atau ya dulu ya kayak gini itu masih ya, Berarti Mbak itu mengalami trauma ya Mbak akibat berlakunya masalah dengan itu. Yang Mbak itu cemas atau takut melakukan kesalahan dan itu bisa mengakibatkan Mbak malu. Sebenarnya Mbak melakukan kesalahan itu hal yang wajar dan ketakutan itu hal yang wajar Mbak. ya tapi gimana ya, aku tuh pasti bayanginnya tuh sebelum aku ke ruangan yang ramai atau lingkungan yang ramai itu aku udah kepikiran gitu loh, udah bayangin nanti kalau aku misal kepleset atau apa gitu, ininya bayangin yang nggak pasti jadi gitu, kayak mungkin kepleset kan nggak selalu pasti kepleset gitu kan, tapi pasti saya kayak mikirnya nanti kalau aku kesini kepleset ya atau ngomongnya salah apa gitu, langsung banyak banget pikiran negatif gitu lah, kayak ini yang takut lah, tapi sebenarnya belum terjadi sih, tapi ya ini saya takut ngelakuin kesalahan, ini saya nggak mau dimarahin, saya nggak mau dijudge. Mbak tahu nggak Mbak, kalau orang profesional bahkan saya aja nih ya Mbak pernah melakukan kesalahan dan itu hal yang wajar Mbak melakukan kesalahan itu Mbak. Tapi gimana ya Pak, soalnya ini saya takut aja gitu, kayak pikiran negatif itu bisa keluar gitu. Iya Mbak, kan tokoh-tokoh yang terdahulu nih, misalnya Albert Einstein atau siapapun itu, bahkan pernah gagal berkali-kali Mbak saat melakukan hal-hal gitu Mbak. Ini agak solusi dari saya untuk membanding Mbak itu harus mengubah pikiran negatif ke yang lebih positif. Mungkin dengan caranya, misalnya Mbak di tempat yang ramai, Mbak harus mengubah pikiran negatif yang punya Mbak merasa salah-salah terus, diubah ke positif. Ya mungkin bisa kayak nggak apa-apa salah. Jadi salah itu wajar Mbak sebenarnya. Berarti kalau saya lakuin kesalahan apa Wajar, tapi ya salah juga ada batasnya Mbak. Tapi kalau salah yang salah umum itu nggak apa-apa Mbak, wajar. Salah dan orang itu sebenarnya itu juga beramatan dengan orang lain Mbak, karena orang itu juga sifatnya individualis gitu Mbak. Jadi mungkin kalau Mbak melakukan apa-apa juga orang nggak mikir melakukan apa juga Mbak, apa yang Mbak lakuin gitu Mbak. jadi kalau saya kayak masalah ngomong apa itu orang ngomong. Iya, karena orang sifatnya ya beramatan juga Mbak, salah satu dari sifat orang itu. Jadi misalnya kalau mereka itu tertawa, mereka juga benar hanya sementara doang Mbak, karena mereka tuh juga sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri gitu Mbak. Ya, jadi ya kurangin berpikir negatif ya Mbak, karena merasa baik buat Mbak dan masa depan Mbak mungkin juga Mbak bisa berkembang karena Mbak selalu berpikir negatif terus Mbak. Pak, kadang tuh misalnya lagi kumpul gitu ya, terus nanti ada salah satu yang membahas gitu ya, jika kamu pernah kan ya terus presentasi nyampe bukan ngecat ya, dia bicara sama guru, terus itu ngomongnya salah gitu, terus itu kayak ini dibahas-bahas terus sampai ditawain lagi gitu kan, itu gimana? Dan itu cukup beramatan saja Mbak. Mbak itu cukup cintai diri sendiri, gak usah dengerin perkataan orang-orang yang buat Mbak itu merasa down, berpikiran kesana-kesana gitu Mbak. Cukup cintai diri sendiri, ambil positifnya saja gitu Mbak. Jadi sebenarnya saya tuh kurang peduli dengan diri sendiri ya, kayak nggak bisa mencintai diri sendiri, soalnya jujur saya masih belum bisa maafin masa lalu
gitu ya, ya saya sadar banget ya dan itu belum kesalahan saya gitu ya, kenapa saya harus menerima kesalahan gitu. Kayak saya tuh masih belum menerima kesalahan diri saya sendiri gitu, jangan menerima kesalahan kenapa sih aku harus melakukan kesalahan gitu, kayak mau maafin itu harus apa harus sempurna, harus bagus, harus berusaha melakukan kesalahan gitu. Intinya ya gimana sih cara mencari diri sendiri gitu, terus saya juga merasa saya itu beban gitu. Bagi itu hilangkan pikiran kayak gitu yang bagi itu mengapa Bagi bisa berpikir kalau Bagi itu beban gitu. Ya soalnya kan kadang tuh ya di rumah tuh sering banget dimarahin, kamu tuh kan udah nyapu ya sampai terus kita aja dimarahin ya, kamu tuh di rumah cuma kayaknya udah di rumah seharian tapi dia cuma nyapu doang kayak sama nyuci piring ya, atau sekalian kan cuci baju kayak gitu, orang mau kerjaan gitu. Intinya saya udah berusaha buat beli beban gitu ya, tapi tetap aja disalahin gitu. Jadi saya merasa ya berarti emang saya itu beban gitu, dan itu tuh intinya nggak mau, saya masih tidak bisa menghargai diri sendiri lah. Ya jadi itu Mbak itu nggak beban Mbak itu berharga, dan Mbak itu harus mencintai diri sendiri, karena yang ngerti diri sendiri itu, yang ngerti diri kita itu kan diri sendiri kita kan Mbak, nggak orang lain kan, makanya Mbak itu harus lebih mencintai diri sendiri Mbak. Nah jadi itu Mbak itu merasa beban, nggak berharga, nggak mencintai diri sendiri, takut dan sering merasa bersalah ya Mbak. Jadi itu saran saya itu Mbak itu harus berpikir positif lebih lanjut, hilangin pikiran negatifnya, lebih banyak positif thinking, dan Mbak itu harus mencintai diri sendiri lebih dalam. Ya Mbak itu harus lebih mencintai diri sendiri, terus lebih berpikir positif thinking, karena semua itu harus dilaksanakan positif thinking Mbak. Jika bagi berpikir negatif thinking, bagi emang akan terus-terusan merasa bersalah terus Mbak. Dan selain itu mencintai diri sendiri itu karena yang mengerti diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri Mbak. Misalnya Mbak Nino itu kan yang ngerti juga diri Mbak sendiri kan. Berarti itu Mbak tuh pas kecil itu merasa dimarahin sama mamanya dan orang lain sekitar Mbak, dan itu Mbak tuh merasa ikhlas nggak Mbak diperlakukan seperti itu Mbak? Ya sebenarnya sih saya belum ikhlas dan masih gak bisa melupakan gitu lah. Kalau maafin kan ya mau bagaimanapun kan mama sendiri gitu ya, masa nggak maafin. Ininya belum terlalu ikhlas dan masih nggak bisa lepasin, masih nggak bisa ngelupain gitu lah, masih kayak tersimpan baik gitu namanya. Ya, jadi itu Mbak tuh harus mengikhlaskan, merelakan, dan melepaskan masa lalu itu yang membuat Mbak tuh merasa cemas atau merasa bersalah terlebih Mbak. Di sini saya menggunakan teknik gestalt. Jadi di sini ada kursi kosong. Di sini Mbak Anggi berperan dulu sebagai sosok ibu di kursi kosong itu, dan bisa mengeluarkan apa yang Mbak Anggi relakan atau lepaskan. Jadi di kursi kosong itu Mbak Anggi berperan sebagai mamanya, dan situ Mbak Anggi mengatakan apa yang ingin Mbak Anggi dengar dari sosok mama itu. Berarti kata-kata positif. Iya, bisa jadi kata-kata positif atau mungkin minta maaf gitu Mbak Anggi. Ya. Berarti nanti saya berdialog sendiri gitu kayak kita pindah kursi. Iya betul Mbak Anggi. Ya. Ya mungkin bisa dimulai ya Mbak Anggi. Jadi saya jadi mama dulu gitu ya. Iya. Anggi maafin mama ya, dulu pernah marahin Anggi itu nyampe mentah-mentah kan ngecewek ya, itu mama menyesal banget sih, udah ngomong kayak gitu. Intinya mama minta maaf, mama berharap Anggi itu bisa ikhlas, bisa maafin mama gitu ya. Mama bangga kok punya anak kayak Anggi. Mama nggak pernah ngomong Anggi beban, mama bangga punya anak kayak Anggi. Jangan pernah merendahkan diri sendiri ya. Terus gak apa-apa kalau Anggi ngakuin kesalahan kok. Semua orang kan wajar ya kalau ngakuin kesalahan itu.
Mama tuh marah aja cuman biar Anggi tuh nggak nakal aja gitu. Jangan terlalu dimasukin ke, jangan terlalu diingat lah, jangan terlalu dimasukin ke hati. Jadi intinya mama ya udah pernah marahin Anggi gitu. Ke bapak kau wajar kalau lagi ngelakuin kesalahan, intinya ya mau bagaimanapun kan dia tetap anaknya mama gitu, jadi tetap sayang gitu. Gimana Bagi sudah? Kalau jika Bagi sudah, Bagi bisa kembali ke kursi ini. Dan Bagi mungkin merespon apa yang tadi Mama yang Bagi perankan sebagai Mama. Ya aku lama aku bakal, ya aku lebih nanti bakal ikhlas, lebih maafin mama dan gak bakal dimasukin ke hati, gak bakal diingat terus, lebih ikhlas. Jadi gimana Bagi setelah lawan metode tadi Bagi? Ya rasanya lebih lega sih, jadi nggak terlalu berpikir negatif lagi gitu setelah tadi. Mungkin itu kata-kata positif yang saya butuhkan ya. Jadi di dalam otak saya, pikiran saya jadinya lebih, kira negatifnya jadi tersingkirkan dan lebih ikhlas gitu. Jadi setelah Bagi tadi melakukan metode itu, Bagi sudah merasa ikhlas gitu ya Mbak? Ya lumayan merasa ikhlas. Oke, begitu cukup ya untuk hari ini ya, karena waktu kita juga sudah habis. Jadi gimana nih Bagi setelah melakukan sesi konseling ini Bagi? Ya saya jadi paham kalau lakuin kesalahan itu wajar, terus harus bisa maafin diri sendiri, harus bisa sayang diri sendiri, harus bisa intinya menerima apa kekurangan diri sendiri lah gitu, kayak wajar merasa salah. Saya juga sadar sih saya harus berubah, jadi saya harus lakuin ini semua, nggak boleh berpikir terlalu negatif lagi. Oke, betul ya Bagi, karena jika kita terus berpikir negatif, kita akan susah untuk berkembang di kehidupan yang sesuatu ini, dan kita harus mencintai diri kita sendiri Bagi gitu. Oke Bagi, karena sudah selesai dan karena Bagi sudah merasa lebih ikhlas, lebih baik, jadi ya karena sudah selesai ya acara bahasa ini, mungkin dari saya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.